Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam acara kami dengan judul pembuatan video pembelajaran menggunakan Powtoon. Yang nanti presenternya adalah dibawakan oleh Bu Dian Permanawati dan oleh moderatornya oleh Ibu Iin Wartini. Nah, dan saya selaku host Huriah Khalidah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan moderator Bu Iin untuk membawakan acaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya, Bu? Ya, selamat siang, Ya, salam hormat terdengar. untuk Bapak dan Anda senantiasa terus berkreativitas dan juga berinovasi. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, tentu kita harus dapat melakukan inovasi dan juga kreativitas. Nah, salah satunya bisa menggunakan media pembelajaran berupa video. Nah, hari ini dari SDN Panyingkiran 2 Sumedang akan memaparkan bagaimana sih cara membuat video animasi menggunakan Powtoon. Nah, untuk tahu bagaimana cara pembuatannya, mangga Bu Dian dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada host dan juga moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Instruktur, Ibu Fitria Mulyanti yang sudah bersedia hadir di room ini. Ya, Bismillah, saya izin dulu share screen-nya. Ya, materi yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu membuat video pembelajaran menggunakan Powtoon. Sebetulnya saya itu belum terlalu mahir juga. Waalaikumsalam. Ya, ikut bergabung, Ibu ya. Iya, Bapak, boleh silakan. Ya, saya juga belum begitu mahir ya Bapak dan Ibu mengenai pembuatan Powtoon ini. Saya waktu beberapa bulan ke belakang kebetulan mengikuti pelatihan di P4TK IPA gitu. Kebetulan ini materinya tentang pembuatan media pembelajaran whiteboard animation menggunakan Powtoon gitu. Nah, karena pandemi sekarang ini kan memaksa gitu ya, seolah memaksa kita untuk lebih cepat untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran dipaksa dilakukan seberempat harus dilakukan secara daring gitu. Nah, sebelum kepada membuat video pembelajaran menggunakan Powtoon-nya, kita pahami dulu apakah itu Powtoon gitu. Powtoon adalah perangkat lunak animasi berbasis web yang memungkinkan pengguna membuat presentasi animasi dengan memanipulasi objek yang telah dibuat sebelumnya, gambar yang diimpor, musik yang disediakan, dan sulit suara yang dibuat pengguna. Jadi di dalam Powtoon ini semua bahan itu sudah disajikan di sana gitu. Kemudian Powtoon ini didirikan pada Januari 2012, namun baru pada bulan Februari 2013 Powtoon memperkenalkan akun opsi gratis gitu. Awalnya tidak ada versi gratisnya. Sekarang kita bisa memanfaatkan Powtoon ini menggunakan gratisan gitu, tapi tentu saja ada watermarknya seperti biasa. Nah, ini saya ambil sumber dari Wikipedia. Kemudian apa sih kelebihan Powtoon? Powtoon ini yang pertama mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus seperti halnya saya yang baru saja mengenal Powtoon bisa sedikit-sedikit lah mengoperasikannya. Kemudian banyak pilihan animasi menarik dan lucu. Di dalam Powtoon itu nanti ada beberapa karakter, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah terbiasa menggunakan Powtoon, bahkan tadi yang di sesi tadi Pak Budi itu saya lihat yang share blognya di sana beliau juga membuat video pembelajaran menggunakan Powtoon gitu.
Terus hasil akhir Powtoon berupa video animasi yang cukup interaktif. Nah, selain kelebihan, Powtoon juga mempunyai kekurangan. Yang pertama apa? Powtoon ini hanya bisa kita gunakan melalui online gitu. Tidak tersedia aplikasi seperti halnya media pembuatan video yang lain seperti halnya Filmora, KineMaster, terus juga Viva Video, seperti itu kan bisa kita unduh di handphone ataupun di laptop. Tapi kalau Powtoon ini kita harus masuknya secara daring gitu. Kemudian karena tadi kita harus masuknya di online itu, jadi sinyal internet itu harus tetap stabil. Waktu itu juga saya pernah membuat Powtoon gitu, kebetulan jaringan internetnya sedang tidak bagus, jadi loading aja terus gitu. Kemudian yang selanjutnya, untuk versi gratis, ini hanya kita dapat membuat video pembelajaran selama maksimal 3 menit saja. Tapi kalau menurut saya dari kekurangan ini justru lebih bagus gitu. Kan sekarang juga banyak video-video yang pendek-pendek seperti halnya TikTok gitu. Saya tidak mempunyai akun TikTok, tapi saya sering melihat di iklan-iklan TikTok itu kan durasinya pendek-pendek ya Bapak dan Ibu. Hanya dengan misalnya ada yang share video dalam waktu singkat, kita kan jadi melihatnya juga gampang gitu dan dalam waktu singkat. Tapi kalau bayangkan misalnya videonya itu durasinya panjang, kita kan ingin cepat-cepat, oh ini intinya di mana sih, jadi dipercepat gitu, FF sampai ke akhir gitu. Tapi kalau misalnya dalam durasi yang 3 menit ini, jadi kita bisa memasukkan materi pembelajaran yang padat tapi juga berisi gitu. Kemudian manfaat Powtoon yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Misalnya kan kita bisa memasukkan gambar ataupun video. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kalau misalnya kita menjelaskan tentang batuan, misalnya kalau di kelas 5 tanah-tanah kan kita bisa memuat gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse. Nanti di dalam Powtoon itu bisa diatur kecepatannya. Terus mana yang akan muncul lebih awal, mana lagi yang akan muncul lebih selanjutnya gitu. Kemudian kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model diagram dan lain-lain. Kemudian ini seperti ini konsep yang terlalu luas misalnya mengenai gempa bumi, gunung meletus gitu kan bisa kita sajikan dalam bentuk video. Kemudian bagaimana cara menggunakan Powtoon? Nah ini kita masuk ke www.powtoon.com. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada login, ada sign up. Bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun, boleh sign up terlebih dahulu. Tapi mudah saja, nanti sign up-nya itu tinggal begini saja. Tidak perlu daftar juga, tidak apa-apa. Nanti tinggal login with Google saja. Jadi nanti langsung kita masuk menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Nah, tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Karena saya ini menggunakan akun yang free, jadi ada keterbatasan gitu, keterbatasan dalam memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di Powtoon ini. Dan tadi seperti yang sudah saya bilang juga bahwa maksimal durasi video yang akan kita gunakan itu hanya 3 menit. Nah, di sini ada home, template, import, create. Nah, nanti kalau kita mau membuat Powtoon, kita klik di sini create. Nah, di sini di sebelah kanan ini adalah video-video yang sudah pernah kita buat, nanti akan terlihat di sini. Nah, setelah tadi kita klik create, kita akan diminta untuk memilih tampilannya. Tampilan nanti untuk karakternya di sini nanti ada modern age, ada whiteboard, ada kartun, dan seterusnya. Nah, ini tampilannya seperti ini, seperti kita membuat dalam PowerPoint ya Bapak dan Ibu. Tapi di sini untuk karakter, kemudian untuk gambar, background, teks di sini sudah tersedia. Jadi kita tinggal mencantumkan saja.
Mungkin kita langsung praktek saja ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, saya terlalu cepat atau tidak? Tidak ya? Cukup, Bu. Iya, iya. Sebentar. Iya, sebentar. Di sini agak rame, ada bocah. Mohon maaf. Kita langsung praktek saja ya. Mungkin apabila di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah terbiasa membuat Powtoon, boleh nanti bila saya ada kekurangan bisa dikoreksi atau ditambahkan. Nah, di sini kita langsung saja masukkan alamatnya powtoon.com. Masih loading. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, loading. Seperti tadi yang saya bilang bahwa Powtoon ini memerlukan sinyal internet yang stabil gitu. Nah, ini saya sudah masuk di akun saya, tapi kita ulangi dari awal saja dulu ya. Barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang belum mempunyai akun. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, nanti tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung di sini saja login atau start now, yang ini bisa pilih dua-duanya. Saya mau klik yang ini, yang login saja. Nah, di sini. Kita langsung saja di sini login with Google. Jadi nanti Bapak dan Ibu login menggunakan akun Google yang sudah dimiliki. Supaya cepat. Nah, setelah masuk di halaman ini, untuk membuat yang baru, kita di sini klik create. Sebelumnya, di sini ada menu-menu, di sini ada home, ada template, ada import. Di sini import a PPTX or Photoshop file. Kemudian ada create. Tadi yang di sini ini adalah video-video yang sudah pernah kita buat. Nah, kalau misalnya kita mau mengedit gitu dari yang sudah tersedia di sini juga ada seperti yang di sini, namun nanti tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi lebih baik kita klik create saja di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada horizontal, ada square. Horizontal ini saya biasanya kalau misalnya kan nanti kita dari video ini karena gratis kan, jadi kita ekspor ke YouTube, dari YouTube baru kita download gitu. Nah, saya biasanya memilihnya yang ini horizontal yang 16:9. Kalau nanti akan dipost di Facebook atau Instagram, videonya pilihnya yang ini gitu, yang kotak 1:1. Saya pilih yang ini 16:9. Ya, mohon maaf, loading.
Selamat. Ibu Ii, waktu saya sampai pukul berapa? Halo? Iya, bisa ada 20 menitan lagi, Bu, untuk Ibu memaparkan. Oh iya, bisa ya. Ya, bisa ya. Mohon maaf, ini masih loading. Ya, nanti di dalam Powtoon ini kita juga bisa menambahkan gambar dan juga karakter, misalnya dari gambar-gambar yang kita download dari Google ataupun misalnya dari screen foto dari buku gitu misalnya. Nah, ini sudah masuk. Ketika tadi kita klik create, kita diminta untuk memilih. Di sini ada modern age, ada whiteboard, ada kartun, infografi, kemudian ada reel. Nah, bagi akun yang baru saja mendaftar, Bapak dan Ibu yang baru saja mendaftarkan akunnya, itu ada free trial selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kita bisa memilih akun-akun yang premium gitu. Tapi setelah 3 hari maka fasilitas yang tersedianya itu terbatas. Nanti saya ini pilih modern age dulu ya. Nah, di sini ini tampilannya seperti PowerPoint. Ini adalah lembar kerja yang kita akan membuatnya di sini. Kemudian di sini ada beberapa menu. Ini background. Background ini untuk menentukan backgroundnya di sini. Kita bisa memilih dari background yang sudah ada ataupun nanti kita bisa mengupload baik dari laptop yang sudah kita simpan ataupun bisa dari ini, dari Facebook, dari Instagram, dari Dropbox, Drive ataupun dari Google Foto gitu. Mengambil. Kemudian di sini teks juga sama, kita mau menginput sendiri di sini atau memilih desain-desain yang sudah ada di sini. Kemudian karakter. Nah, di dalam Powtoon ini kita bisa menginput karakter-karakter, misalnya kita tidak akan menampilkan video kita sedang berbicara, tapi diwakili oleh karakter. Nah, di sini sudah tersedia. Silakan dipilih. Di sini ada yang Pro Plus, berarti ini khusus untuk yang premium gitu. Di sini ada free for a limited time. Jadi hanya diberikan pada waktu tertentu. Nah, di sini ada yang, kalau gratis tandanya yang seperti ini, yang tidak ada tanda Pro Plus-nya. Misalnya, kita klik di sini ada perempuan, ada laki-laki, ada anak kecil juga. Masih loading ya. Di saya lagi hujan, jadi mungkin internetnya kurang stabil. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih karakter-karakter yang tersedia di sini. Kemudian ini adalah menu proofs. Terus shapes, jika kita akan menginput bentuk-bentuk di sini, ada image, slide overlay, chart, elemen. Kemudian image juga sama, kita bisa memilih dari gambar yang sudah ada di sini atau kita upload dari laptop sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian video juga sama. Nah, musik, apabila nanti kita di videonya itu akan dimasukkan musik, kita bisa memilih di sini. Yang gratis pun sudah banyak tersedia di sini ya Bapak Ibu, kita tinggal pilih saja. Di sini banyak pilihannya.
Maaf, ini loading. Ya. Yang terakhir, ini ya, spesial itu untuk edit-edit. Nah, seperti ini. Ya, kita mungkin mulai saja mencoba membuat. Di sini saya sudah mempunyai upload gambar background. Barangkali masih ada. Saya mau pilih yang ini. Tadi ketika sudah diupload dari laptop, nah masuk, ini backgroundnya sudah masuk di sini. Kemudian saya akan memilih karakter. Aduh, mohon maaf lama banget ini. Ya. Untuk karakter ini, kita bisa menentukan pose-nya. Banyak sekali pilihan pose-nya di sini. Ada hello, ada happy, ada idea. Nah, seperti ini. Kemudian ada ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi sedang mengetik, dan juga ekspresi sedang berpikir. Ini di slide awal saya akan pilih yang ini ya, hello. Kemudian ini flip untuk membalikan arah, bisa ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Ini gambarnya bisa kita ubah sesuaikan seperti ini. Misalnya begini. Kemudian kita input teks. Nah, seperti ini input teks. Misalnya materi atau tema 6 kelas 6. Nah, seperti itu. Warnanya bisa kita ubah dari sini di sini. Ini setting, di setting ini kita bisa mengubah ukuran huruf, bentuk huruf, warna huruf. Lama. Nah, seperti ini. Ini bentuk hurufnya, fontnya. Ini untuk ukurannya. Di sini juga ada seperti di dalam Word, ada bold, italic, underline, kemudian rata kiri, rata kanan, atau center, warna. Misalnya begini. Kemudian ini opacity adalah samar-samar atau tidak, seperti ini. Kemudian efek. Nah, untuk efek ini ada enter, ada exit. Jadi bagaimana misalnya tulisan ini akan muncul atau bagaimana tulisan ini nanti akan keluar. Biasanya saya tidak mengedit yang exitnya, hanya enternya saja. Misalnya yang enternya ini saya mau tuliskan menggunakan tangan gitu. Kita klik yang ini. Kemudian kalau mau kita lihat nanti di sini. Nah, seperti itu. Oh, ini tadinya belum. Ya, maaf. Tadi belum tersimpan. Ini sudah text effect. Atau juga bisa seperti ini.
atau misalnya pop seperti ini, add hand, cirinya dari whiteboard animation, ini ada tangannya juga sudah disediakan di sini, ada female hand, ada male hand, seperti ini. Tadi sudah. Nah, kemudian ini di sini ada suara. Kita bisa menginput musik tadi, bisa juga menginput suara. Untuk suara, misalnya kita akan menjelaskan merekam langsung di sini bisa, ataupun juga kita merekamnya di laptop menggunakan aplikasi yang lain terlebih dahulu, kemudian nanti diupload ke sini juga bisa. Nah, untuk pengaturan suara ini, biasanya saya mengatur untuk suara kalau direkam nanti seperti ini, add voice over. Nah, ini entire Powtoon ini hanya untuk seluruh slide yang akan kita gunakan. Tapi kalau misalnya tadi, mohon maaf, current slide. Nah, current slide ini berarti ini untuk slide yang kita sedang edit saja. Kalau kita akan merekam tadi seperti yang tadi, nah kita langsung klik saja di sini record. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di dalam Powtoon ini, Bapak dan Ibu, satu slide itu maksimal hanya bisa sampai 20 detik. Jadi untuk rekaman suaranya juga, maksimalnya itu 20 detik gitu. Sebagai contoh ya, kita start record di sini. Begini, start record seperti ini. Ini maksimalnya itu sampai 20 detik. Kalau sudah sampai 20 detik, misalnya kita berbicara belum selesai, tapi kalau sudah sampai 20 detik, maka ini timernya itu akan berhenti dengan sendirinya gitu Bapak dan Ibu. Kita lihat ya. Oh, maju ya. Oh iya, enggak. Tapi nanti akan terpotong di sininya. Kalau misalnya kita save dulu ya. Slide 1. Nah, untuk pengaturan suaranya, karena nanti akan kita gunakan musik juga, saya biasanya untuk musik, volumenya itu dipasang di 10 saja. Jadi supaya suara yang kita masukkan itu terdengar jelas dan musiknya samar-samar. Kalau misalnya musiknya disetel terlalu tinggi, nanti justru akan bertabrakan dengan suara kita yang nanti. Di sini kalau misalnya kita mau coba yang ini. Nah, ini untuk suaranya, musiknya, saya biasanya volumenya turunkan sampai di 10. Oke. Nah, begini. Kita coba. Suaranya tidak keluar ya? Belum, Bu, belum keluar. Nah, ini kita atur dulu tadi sampai maksimal. Jadi kan kalau misalnya tadi kata saya maksimal 3 menit kan ya. Kalau 3 menit, kemudian satu slide-nya itu maksimal 20 detik, berarti kita hitung saja. Jadi maksimal kita bisa membuat berapa slide gitu. Berapa slide maksimal. Tapi kan ini tidak selamanya satu slide itu sampai 20 detik. Kalau misalnya untuk pembukaan kan kita bisa hanya 10 detik saja gitu. Tadi ini suaranya nggak keluar ya. Coba kita. Oh, atau mungkin karena ini. Nah. Nah, seperti itu. Barusan keluar ya suaranya? Ya, ada, Bu.
Iya, ada. Nah, untuk di sini, nah ini gunanya untuk time lapse. Jadi untuk mengatur kapan karakter ini akan muncul dan tulisan ini akan muncul, kita bisa mengaturnya di sini. Untuk karakter ini, jika klik yang ini, nah berarti ini kan untuk karakter orang. Kita bisa mengaturnya, ini mau munculnya sampai berapa detik saja atau sampai detik berapa. Kemudian yang ini, nah ini teks ini akan keluarnya di detik keberapa dan sampai detik keberapa gitu. Kemudian ya sudah seperti itu. Untuk menambah mengurangi waktu, kita bisa di sini ya, diklik di sini. Nah, untuk selanjutnya, jika kita akan menambahkan slide kedua, kita tinggal klik saja di sini. Atau misalnya saya akan menggunakan background yang sama untuk slide selanjutnya, bisa klik di sini. Nah, ini bisa kita klik duplikat. Jadi tidak upload background lagi. Klik duplikat. Hanya saja jika klik duplikat, berarti karakter-karakter yang sudah di-input di slide 1 akan muncul lagi di slide kedua gitu. Ini sudah slide kedua ya. Nah, di sini ini ada transisi. Untuk transisi ini sama seperti halnya di dalam PowerPoint, kita bisa memilih transisi apa yang akan kita muncul gitu. Tapi biasanya lebih baik tidak usah memilih yang aneh-aneh agar nanti di dalam videonya itu nggak terlalu rame gitu. Seperti saya misalnya nggak begitu terlalu suka video-video yang banyak unek-aniknya. Boleh kita pilih side left seperti ini untuk transisinya. Sudah. Nah, ini untuk slide kedua. Di sini untuk slide ini juga sama, prosesnya sama seperti tadi. Di sini untuk menginput gambar ataupun menginput teks, caranya seperti itu. Kemudian nanti jika misalnya sudah selesai, kita sudah selesai, oh ya ini lupa. Ini bisa kita tulis judul di sini, misalnya ini tadi tema 6 kelas 6 misalnya. Dan ini yang kita buat itu tersimpan secara otomatis. Nah, ini kan sudah tersimpan ya. Bagaimana caranya kita untuk mengupload ke YouTube, karena kan saya ini akunnya gratis gitu, jadi tidak bisa langsung di ekspor, di download ke dalam MP4. Nah, seperti ini. Di sini ini khusus untuk akun yang premium atau berbayar gitu. Terus kalau misalnya download langsung juga ini bentuknya akan menjadi JPG atau gambar atau animated GIF, mohon maaf. Nah, kita bisa ekspor dulu ke YouTube. Baru nanti kalau sudah masuk di YouTube, kita baru bisa mendownloadnya jika misalnya kita tidak akan share link YouTube-nya, hanya mendownload videonya saja. Nanti seperti ini. Nah, di sini dipilih akun Gmail yang kita miliki tadi, karena sudah login menggunakan akun Gmail. Di sini kan sudah masuk. Nah, ini privacy-nya pilih untuk public agar bisa dilihat oleh semua orang seperti biasa. Kemudian kita klik next di sini. Nah, di sini bisa add description. Add description, deskripsinya seperti apa? Misalnya video ini berisi tentang materi tema 6 kelas 6 subtema 3 misalnya. Dan sebagainya. Kemudian kita klik save. Kategorinya education, Powtoon privasinya public. Nah, kemudian kita klik next. Kualitasnya kita pilih yang ini saja, high definition 720, upload with watermark. Nah, karena tadi yang gratis, jadi
kita uploadnya ada watermarknya gitu di bawahnya. Created by Powtoon gitu, nanti ada tulisannya seperti itu. Nah, nanti akan loading seperti ini. Nah, sudah ada tulisan, congratulations, your Powtoon has been published successfully. Artinya berarti Powtoon kita sudah berhasil dipublik di YouTube. Nah, nanti kita tinggal lihat saja di YouTube channel YouTube yang kita miliki. Terus bagaimana misalnya kalau setelah kita upload masih ada kekurangan, bisa tidak diedit lagi? Bisa, Bapak dan Ibu. Tadi di sini. Nah, di sini. Diedit lagi seperti tadi awalnya tadi. Coba kita lihat di YouTube-nya. Benar sudah masuk atau tidak? Oh, padahal dari sini ya. Ya, saya juga belum begitu banyak mengupload ya Bapak dan Ibu, karena saya juga baru belajar. Nah, ini tadi ini sudah masuk di YouTube-nya. Gitu. Nah, nanti di sini akan ada tulisan create using Powtoon, karena ini Powtoonnya kita gunakan yang akun free. Mungkin sampai di situ Bapak dan Ibu yang bisa saya share. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Powtoon, barangkali ada yang mau ditambahkan, silahkan. Demikian, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Masya Allah, luar biasa. Sangat menarik sekali, Bu Dian, berkaitan dengan membuat video dengan Powtoon ini. Bisa dijadikan salah satu media pembelajaran ya, untuk kita memberikan informasi atau menjelaskan berkaitan dengan pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak. Dan memang saya pernah mencoba untuk membuat video dengan menggunakan Powtoon ini, anak-anak sangat suka. Bahkan mereka, oh Bu, animasinya lucu ya. Animasinya pas bicara, ibu yang bicara. Mereka malahan pengen mencoba, ternyata, oh anak-anak hal-hal yang sifatnya animasi seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu, Ibu semuanya mungkin, ada instruktur kita, Ibu Fitria Mulyanti, Kak Usi, dan Ibu Ika Deka Anindita, barangkali mau menyampaikan pertanyaan ataupun saran kepada presenter kita ini berkaitan dengan pembuatan video pembelajaran menggunakan Powtoon. Mungkin barangkali pasti lebih banyak yang akan menambahkan ya, karena saya masih newbie di sini, saya masih juga belajar. Tapi Powtoon ini kan salah satu di antara banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran, seperti halnya KineMaster begitu, kemudian Filmora, kemudian lagi misalnya Viva Video juga bisa, atau banyak juga di antara teman-teman saya yang membuat video pembelajaran rekam layar gitu. Jadi rekam layar menampilkan PowerPoint di laptop atau di HP, kemudian direkam layar, di-share saja ke siswa. Jadi berbagai macam cara yang bisa kita lakukan, bagaimana caranya supaya siswa-siswi kita bisa belajar dari rumah gitu.
apapun upaya akan kita lakukan gitu kan. Iya, betul. Luar biasa sekali upaya ibu, bapak guru, para pejuang pendidikan di saat ini yang masa pandemi harus berjuang melawan sinyal yang kadang ya lup-lup. Iya, betul. Seperti halnya barusan. Di pegunungan seperti saya kadang harus berjuang, kadang anak katanya harus turun gunung dulu, Bu, buat nyari sinyal. Nah, itu salah satunya ya. Dengan menggunakan video animasi Pautun ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, barangkali ada Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan saran ataupun pertanyaan terkait dengan cara pembuatan Pautun hari ini. Dan saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Ini nggak bisa langsung diklik ya, Bu, linknya. Harus di-copy dulu presensinya. Iya, Bu, harus di-copy dulu. Barangkali mungkin kemudian ini teh video pembelajaran jenis animasi berarti ya. Karena kalau iya benar. Ya, jadi memang jadi tingkat kesulitannya juga cukup rumit ya dibanding kalau misalnya kita bikin video layar kan cuma menambah animasi belakang. Kalau ini semua detailnya ya. Jadi semua detailnya benar. Ya mati kayaknya lumayan ini pantesan durasinya juga hanya sebentar-sebentar. Iya. Terima kasih. Terus ada juga teman saya gitu yang membuat jadi menggabungkan gitu antara ada yang namanya aplikasi Gacha Life. Gacha Life itu seperti game kayaknya, di sana membuat karakter animasi gitu. Terus nanti saya juga belum mencoba, nanti dibuat beberapa slide gitu. Terus nanti digabungkannya itu di dalam kain master, bisa juga mungkin di dalam Pautun. Jadi nanti dari Gacha Life kita setelah membuat karakter itu seperti komik ya, nanti dibuat komik juga bisa, dibuat video pembelajaran juga bisa. Jadi membuat karakternya itu. Jadi kalau misalnya kan kalau di Pautun ini sudah disediakan gitu, karakternya ada di situ, gambarnya ada di situ, musiknya ada di situ. Jadi kita tinggal memadukan saja yang sudah tersedia di dalam Pautun. Tinggal kita coba-coba aja, oh kalau ini gimana gitu kan. Tapi ada juga teman saya yang menggunakan aplikasi Gacha Life membuat karakternya itu, terus nanti dari situ dipindahkan ke Kain Master, jadi membuat video pembelajarannya tetap di Kain Master gitu. Iya, mantap. Jadi bisa dikolaborasikan dengan aplikasi lain ya, Bu ya? Iya, benar. Terus nanti kan tadi kalau misalnya di Pautun itu maksimal hanya 3 menit saja ya. Tapi kalau bagaimana misalnya kita lebih gitu, ternyata materi yang akan kita sajikan lebih dari 3 menit. Mungkin jadi bisa digabung tapi berarti menggunakan aplikasi yang lain juga gitu. Jadi kita ya double aplikasi gitu kalau mau seperti itu. Tapi kalau lebih singkat dalam 3 menit juga mungkin kalau di sekolah dasar kan kita tematik ya. Berarti kita ambil permuatan saja, cukupkan di 3 menit saja supaya jadi kalau tidak terlalu lama kan siswa juga bakal bosen gitu kan kalau terlalu lama nonton video. Iya, betul. 3 menit juga karena luar biasa ya. Membuat mundel, isinya mundel. Itu. Iya. Tadi juga bisa diisi dengan suara kita secara langsung ya, Bu ya. Betul. Ini dari Ibu Ika Deka. Materinya bagus, saya belum coba jadi pengen coba. Terima kasih Bu Dian rasanya. Ya, Masya Allah. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Silakan dicoba. Saya juga masih belajar, Bu, masih coba-coba. Kita sama-sama belajar saja. Ini mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Ini raise hands nih, Bu. Kelihatan, Bu? Iya. Iya, Mangga. Untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Bu. Saya pernah ya mencoba untuk membuat video animasi lewat Pautun. Dan pas saat gitu ya, memasukkan animasi seperti itu, laptop saya ngehang, Bu. Jadi sampai sekarang saya nggak hatam-hatam, Bu, pakai Pautunnya. Jadi setiap kali ini nyoba gitu, wah laptopnya ngehang, kan kita jadi
waktu juga terbuang gitu ya, kalau ngehang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi saya udah nggak coba lagi Bu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah harus RAM tertentu atau gimana? Nah itu kenapa bisa seperti itu mungkin Bu? Saya pertanyaannya seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Ibu Susi ya, Ibu Susi. Ya, Ibu Susi. Saya juga kurang begitu paham ya Bu. Tapi kalau kita bisa lihat, mungkin berpengaruh juga. Karena mungkin dari Powtoon ini kan berat tadi ya Bu, ada gabungan animasi, ada videonya, ada audionya, mungkin juga gitu berpengaruh. Tapi saya juga belum begitu paham kalau mengenai kapasitas laptopnya sih. Hanya saja yang paling berpengaruh dari Powtoon itu adalah tadi kekuatan sinyal tadi. Jadi seperti tadi kan saya mungkin sinyalnya sedikit terganggu, jadi loading terus. Makanya kalau tantangannya itu membuat video pembelajaran menggunakan Powtoon itu ya itu tadi sinyalnya itu harus tetap stabil. Mungkin juga kalau misalnya kapasitas laptopnya juga bisa jadi karena tadi kan banyak fitur-fiturnya tadi mungkin tapi saya kurang begitu paham kalau mengenai mungkin laptopnya saya juga udah keberatan. Ya, jadi setiap nyoba padahal memang menarik sekali ya, apalagi saya ini mengajar di kelas 1, otomatis kalau pakai kartun-kartun kan anak-anak luar biasa gitu semuanya. Cuman ya seperti itu, maka saya tadinya saya sih ikut pelatihan Powtoon. Cuman pas terkendala laptopnya ngehang, saya nggak tamat Bu. Jadi kan kalau ada pelatihan yang berbayar seperti itu, grupnya itu langsung di close langsung. Kalau sudah selesai misalkan dalam 1 minggu, otomatis close kan, nggak bisa kita mengakses lagi. Jadi itu benar-benar sayang juga sih. Cuman ya terkendalanya di alat sih kalau saya gitu. Ya, sebetulnya. Ya, terima kasih Bu Susi. Banyak sih Bu, sebetulnya kalau kita mau berlatih Powtoon itu sudah banyak sekarang di YouTube juga sudah banyak tutorial-tutorial cara pembuatan video pembelajaran menggunakan Powtoon gitu. Tanpa kita harus mengikuti pelatihan berbayar. Tinggal kita cari saja di YouTube sekarang sudah banyak yang memberikan tutorial-tutorial pembelajaran menggunakan Powtoon. Kalau tadi kata Ibu Susi sudah pernah membuat kan di Powtoon, kayaknya gitu, kalau Ibu login lagi di akun yang sama seperti waktu itu, yang pernah Ibu buat itu masih tersimpan di Powtoon gitu. Memang. Ya, tinggal diselesaikan saja. Ya. Cuman ya itu Bu, pas nyobain, ya ini laptopnya apa harus ganti gitu Bu, makanya saya belum berani lagi coba. Ya, terima kasih Ibu, cukup buat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, sama-sama. Ini ada pertanyaan selanjutnya, namun melihat waktu ini udah 14 lebih 2 menit. Karena tadi terkendala jam 10 menit ya tadi menunggu peserta. Jadi ini udah 14 lebih 2, bagaimana dilanjutkan atau seperti apa ya Ibu instruktur, mohon maaf. Lanjutkan aja Bu, tadi mulainya lewat ya? Iya, karena lewat. Nggak apa-apa kalau misalnya masih ada yang perlu didiskusikan. Oh ya siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Tina Agustina. Kalau Powtoon harus di-download dulu nggak? Maaf, saya tadi telat masuk, jadi ketinggalan materi awal katanya. Ya. Tadi sebetulnya di awal juga sudah dijelaskan, Powtoon ini belum menyediakan fasilitas untuk download aplikasi gitu ya. Jadi kita harus membuat video di dalam Powtoon itu langsung gitu Bu, di dalam jaringan gitu, langsung kita bikin di webnya. Jadi tidak ada fasilitas aplikasi khusus yang bisa kita download di laptop ataupun di handphone. Jadi makanya tadi tantangan dari Powtoon itu sendiri adalah kendalanya itu sinyal, karena langsung kita membuatnya secara online, tidak ada aplikasi tertentu. Begitu Ibu Tina. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Dian. Ada pertanyaan lagi atau cukup ini? Sudah tidak ada ya? Iya, mungkin Bu Dian mau menyampaikan closing statement-nya terkait dengan penggunaan Powtoon? Ya, bagi kita semua mungkin banyak cara untuk berkreasi membuat video pembelajaran selain dari Powtoon.
Kita juga bisa membuat dari aplikasi-aplikasi lain yang mungkin akan lebih mudah daripada Powtoon, tapi di dalam Powtoon ini kita sudah disediakan berbagai sarana, fasilitas yang sudah ada di sana, jadi kita tinggal otak-atik saja. Jadi saya juga masih banyak belajar, tinggal pilih-pilih saja mana yang akan kita gunakan gitu. Mudah-mudahan dengan materi yang sesingkat ini ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dian. Luar biasa sekali, materinya sangat menarik dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada host ya, karena waktu sudah menunjukkan 14:05. Terima kasih rekan-rekan Bu Dian dan Bu Iin. Ternyata seru. Sebenarnya saya juga baru tahu sih dan ternyata ribet, tapi ya begitulah tantangan bener balik lagi. Aduh, semoga apa yang tadi disampaikan ini cukup menarik dan semoga menambah wawasan kita juga. Baik, mungkin sekian saja kegiatan sesi 4 kita ini bersama Bu Dian, Bu Iin, dan saya Huria Khalida. Terima kasih kehadiran Ibu Instruktur, Bu Fitria, bimbingannya juga terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kami masih belajar. Baik, sekian. Angga meninggalkan Google Meet dengan cara ditutup gitu untuk logout, karena kalau di Google Meet ini mungkin berbeda dengan virtual yang lainnya. Ketika host leave, semua akan leave. Kalau di Google Meet ini harus leave sendiri gitu, harus meninggalkan sendiri. Mangga, terima kasih Bu Fitria, rekan-rekan yang lain, terima kasih para Bu Tina, Bu Kak. Sama-sama, sukses ya. Terima kasih Ibu doakan timnya. Terima kasih juga Masih muda-muda, jadi semangatnya juga masih semangat muda. Insya Allah. Kita masih ada di sesi selanjutnya, Bu, tapi pindah room. Ya.